Ya kalah terus. Hah? Bu Eve ngasih tugas bahan bakar fosil. Gue cari deh materinya di YouTube. Halo semuanya, saya Zara dan ini rekan saya. Iya. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bahan bakar fosil yang sudah teman-teman tanyakan kepada kami melalui sosial media. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama dari @itsgeral. Apa sih bahan bakar fosil itu? Oke, jadi bahan bakar fosil sendiri adalah sumber energi yang berasal dari sisa-sisa organisme yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun, kemudian mengalami proses sedimentasi. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Nah, tapi kayaknya aku ada rapat dia sama bos R, jadi aku mau pamit dulu ya. Oh, ya. Ya, izin pamit ya bos. Ya. Dikarenakan rekan saya tidak bisa berlama-lama di sini, maka saya yang akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, oke? Pertanyaan kedua dari @xymafia_japan_x. Gimana sih bahan bakar fosil itu bisa ada? Seperti yang tadi kita ketahui, bahan bakar fosil itu ada 3 ya. Ada minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Nah, untuk gas alam dan juga batu bara, ini prosesnya sebetulnya sama, yaitu mereka organisme yang mati masuk dalam tanah, lalu ditekan oleh suhu dan juga tekanan yang tinggi hingga berubah menjadi kerogen. Lalu kerogen tersebut, jika ditambahkan tekanan dan juga suhu yang lebih tinggi lagi, maka kerogen tersebut akan terurai lalu berubah menjadi minyak dan juga gas, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah batu bara. Bayangkan kalian ada di sebuah rawa-rawa. Di rawa-rawa tersebut ada banyak pohon dan juga binatang. Lalu binatang dan juga pohon-pohon tersebut mati dan mereka melapuk lalu berubah menjadi yang namanya gambut. Nah, gambut tersebut akan tersedimentasi oleh pasir, tanah, dan juga lumpur. Lama-kelamaan sedimentasi tersebut akan semakin banyak, dan juga karena sedimentasi tersebut semakin banyak, maka sedimen-sedimen tersebut akan menekan si gambut itu ke bawah tanah dengan tekanan yang luar biasa. Akhirnya gambut tersebut pun berubah menjadi batu bara seperti yang kita tahu untuk saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari @kingplus. Apa sih kelebihannya bahan bakar fosil dibandingkan dengan bahan bakar yang lain? Bahan bakar fosil tuh sebetulnya memiliki kelebihan yang tidak terlalu banyak, cuman sangat-sangat signifikan untuk kehidupan kita. Seperti secara energi dia paling efisien untuk saat ini, dan secara pasokan dia masih paling banyak, secara harga dia masih paling bagus, dan juga dia membuka banyak lowongan pekerjaan karena pertambangan kan seperti yang kita tahu membuka banyak sekali lowongan pekerjaan. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat dari @kevinggsapien27. Isu bahan bakar fosil bisa dilihat dari segi apa aja sih? Isu bahan bakar fosil itu sebetulnya bisa dilihat dari 3 aspek ya, dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama ada dari lingkungan. Seperti yang kita tahu, isu lingkungan yang disebabkan oleh bahan bakar fosil itu hanya 2, yaitu kerusakan ekosistem dan juga emisi gas rumah kaca. Itu tidak perlu saya jelaskan. Oke, kita lanjut yang kedua. Selanjutnya adalah dari isu sosial ya. Jadi isu sosial itu ada 2 poin. Yang pertama adalah komunitas yang terpinggirkan dan juga ada mata pencaharian yang hilang. Apa maksudnya? Jadi gini, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu membangun tambang mereka di tengah-tengah masyarakat yang miskin atau kurang mampu, dan itu di tempat-tempat terpencil ya. Dan kebanyakan masyarakat ini tuh mata pencahariannya hanya 2, yaitu kalau tidak kebun yaitu petani, atau kalau tidak ikan yaitu mereka menjadi nelayan. Nah, berdirinya perusahaan ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang which is akan menghancurkan mata pencaharian mereka, dan kalau mata pencaharian mereka hilang, maka keberadaan mereka sebagai masyarakat pun akan hilang juga karena mereka kelaparan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah isu ekonomi. Di ekonomi ini ada 3 poin, yaitu adalah investasi yang mahal, ketidakstabilan harga, dan keterbatasan sumber daya. Apa maksudnya? Yang pertama itu investasi yang mahal ya, karena bahan bakar fosil ini bukanlah bahan bakar yang terbarukan, maka dia pasti akan habis, dan karena mereka akan habis, maka investasi yang digunakan untuk sekarang itu pasti sangat-sangat mahal. Nah, selanjutnya
Ketidakstabilan harga dan juga keterbatasan sumber daya ini juga sangatlah berkesinambungan ya. Kenapa? Biar saya jelaskan. Ketidakstabilan harga yang dimiliki oleh bahan bakar fosil itu disebabkan oleh pasokan yang terbatas, dan manusia itu sangat-sangat ketergantungan kepada bahan bakar fosil ini. Nah, karena mereka ketergantungan, jika ada satu faktor saja yang hilang dari bahan bakar fosil, maka hampir seluruh ekonomi kita akan hancur. Contohnya, tahun 2020 itu ada masalah antara US dan juga Saudi Arabia. Saat Saudi Arabia memiliki masalah dengan US, Saudi Arabia ini menutup jalur minyak mereka kepada US. Oleh sebab itu, yang awalnya satu barrel minyak itu harganya hanya $8, setelah ditutup menjadi $30 per barrel. Seperti itu. Sepertinya untuk pertanyaan di aspek ini sudah habis ya. Selanjutnya hanyalah konklusi, dan untuk konklusinya akan saya serahkan kepada rekan saya Faisal ya. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk saat ini bahan bakar fosil mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang terbaik dengan segala kekurangan yang berpotensi merusak dunia. Tetapi kita sebagai umat manusia harus berusaha memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk kemaslahatan yang lebih besar. Di sini fosil, di sana fosil, di mana-mana pasokan stabil. Di Cina ada, di Arab ada, bahkan di Rusia pun juga ada. Bahan bakar fosil tak dapat diperbarui karena ketergantungan ekonomi. Bahan bakar fosil tak dapat diperbarui karena ketergantungan ekonomi.